Konflik antara negara Israel dan penduduk Arab Palestina telah berlangsung lebih dari 70 tahun dan belum ada tanda-tanda akan terjadi perdamaian. Menurut pandangan penduduk Arab Palestina, pendirian negara Israel adalah tidak sah. Kehadiran komunitas Yahudi di Palestina bermula ketika Theodor Herzl mendirikan organisasi Zionisme. Theodor Herzl juga menghadap kepada Sultan Abdul Hamid II, memohon agar Sultan menjual sebagian tanah Palestina kepadanya yang akan dijadikan pemukiman bagi komunitas Yahudi Eropa. Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya sehingga video ini bisa diselesaikan. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas video selanjutnya. Konflik antara negara Israel dan penduduk Arab Palestina telah berlangsung lebih dari 70 tahun dan belum ada tanda-tanda akan terjadi perdamaian. Kedua komunitas ini sudah sering melakukan pertemuan, baik pertemuan resmi maupun pertemuan tidak resmi, dan sudah banyak arsip perdamaian yang ditandatangani, namun permusuhan dan peperangan terus saja terjadi. Akar permasalahan dari permusuhan dan perang antara penduduk Arab Palestina dan negara Israel adalah pendirian negara Israel yang menurut pandangan penduduk Arab Palestina, pendirian negara Israel adalah tidak sah. Penduduk negara Israel bukanlah orang-orang yang telah menetap di Palestina, tetapi penduduk Eropa yang memeluk Yudaisme dan memiliki paham politik Zionisme. Kehadiran komunitas Yahudi di Palestina bermula ketika Theodor Herzl mendirikan organisasi Zionisme pada akhir abad ke-19. Dia melakukan kampanye di berbagai negara Eropa, mengajak komunitas Yahudi Eropa untuk bermigrasi ke Palestina dan mendirikan rumah bagi komunitas Yahudi Eropa yang disebutnya sebagai Judenstadt. Setelah Theodor Herzl melakukan kampanye keliling Eropa dan memperkenalkan ide-idenya tentang pendirian negara Israel bagi komunitas Yahudi Eropa, banyak komunitas Yahudi dari berbagai negara Eropa mulai berdatangan ke Palestina. Ketika itu Palestina berada di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Theodor Herzl juga menghadap kepada Sultan Abdul Hamid II, memohon agar Sultan menjual sebagian tanah Palestina kepadanya yang akan dijadikan pemukiman bagi komunitas Yahudi Eropa. Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak permohonan Theodor Herzl. Theodor Herzl kembali ke Eropa dengan sangat kecewa. Pada Perang Dunia Pertama, Kesultanan Utsmaniyah yang berpihak pada Jerman mengalami kekalahan. Berdasarkan keputusan Liga Bangsa-Bangsa, wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah di Timur Tengah dibagi antara British dan Perancis. Palestina berada di bawah mandat British. Antara tahun 1922 hingga 1939, komunitas Yahudi dari Eropa berdatangan dalam jumlah yang sangat besar. British yang kala itu mendapat mandat menguasai Palestina memberikan kemudahan dan fasilitas bagi imigran Yahudi dari Eropa. Menteri Luar Negeri British, Arthur Balfour, mengirim telegram kepada Walter Rothschild yang berisi 67 kata sebagai bentuk dukungan nyata British untuk komunitas Yahudi Eropa mendirikan negara Yahudi di Palestina. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan di kalangan penduduk Arab Palestina karena imigran Yahudi dengan bantuan pemerintah Inggris memaksa penduduk Arab untuk menjual tanah-tanah mereka kepada imigran Yahudi. Jika tidak bersedia menjual tanah mereka, orang-orang Arab dipaksa meninggalkan tanah mereka tanpa memperoleh imbalan. Kehadiran orang-orang Yahudi yang mendapat fasilitas pemerintah British akhirnya menimbulkan gesekan antara imigran Yahudi dan penduduk Arab Palestina. Pada akhir Agustus 1929 terjadi serangkaian demonstrasi dan kerusuhan antara orang Arab Palestina dan imigran Yahudi atas akses ke tembok barat di Yerusalem yang juga melibatkan otoritas British.
Menurut pemerintah British, kerusuhan tersebut sebagian besar berupa serangan oleh orang-orang Arab terhadap imigran Yahudi yang disertai dengan pembongkaran dan penghancuran properti milik Yahudi. Selama seminggu kerusuhan dari tanggal 23 Agustus hingga 29 Agustus 1929, 133 orang Yahudi terbunuh dan 339 orang Yahudi terluka. 116 orang Arab meninggal dunia dan 233 orang terluka. Sekitar 20 orang Arab terbunuh oleh penyerang Yahudi dan tembakan pemerintah British yang membabi buta. Setelah kerusuhan ini, 174 orang Arab dan 109 orang Yahudi didakwa dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan. Sekitar 40% orang Arab dan 3% orang Yahudi dihukum. Selama kerusuhan, 17 komunitas Yahudi dievakuasi. Komisi Shaw yang ditunjuk pemerintah British menemukan bahwa penyebab utama kekerasan adalah perasaan permusuhan orang Arab terhadap imigran Yahudi akibat kekecewaan terhadap aspirasi politik dan nasional Arab dan kekhawatiran akan masa depan ekonomi orang Arab serta ketakutan orang Arab terhadap imigran Yahudi yang kemungkinan menjadi penguasa di masa depan. Kekecewaan penduduk Arab terhadap British yang telah mengabaikan aspirasi politik dan nasionalisme Arab yang telah membantu British berperang melawan Kesultanan Utsmaniyah pada Perang Dunia Pertama. British telah menjanjikan kemerdekaan dan nasionalisme Arab terlepas dari Kesultanan Utsmaniyah. Setelah Kesultanan Utsmaniyah dapat dikalahkan, penduduk Arab Palestina tidak memperoleh kemerdekaan yang telah dijanjikan. Sebaliknya, British lebih mengutamakan mendatangkan orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina. Mengenai pemicu kerusuhan, komisi menemukan insiden yang paling berkontribusi terhadap pecahnya kerusuhan adalah demonstrasi imigran Yahudi di Tembok Ratapan pada tanggal 15 Agustus 1929. Konflik ini merupakan awal dari serangkaian peperangan dan pengusiran penduduk Arab Palestina oleh negara Israel yang didirikan oleh imigran Yahudi di Palestina. Periode antara 1939 hingga 1945, Yahudi Eropa dalam jumlah besar berdatangan ke Palestina. Situasi Eropa yang kacau akibat Perang Dunia Kedua menimbulkan rasa takut bagi Yahudi yang menetap di Eropa. Migrasi Yahudi Eropa ke Palestina juga didorong oleh adanya sentimen anti-Yahudi atau antisemitisme yang telah lama berakar di seluruh Eropa. Penganiayaan, pembunuhan, pemurtadan dan pengusiran paksa terhadap orang-orang Yahudi Eropa telah berlangsung selama ratusan tahun. Palestina adalah tempat yang aman bagi komunitas Yahudi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, British yang terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua mulai melemah. British tidak mampu mempertahankan tanah jajahannya yang tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Palestina. Palestina kemudian diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. Atas kesepakatan PBB, Palestina dibagi menjadi dua, negara Israel dan negara Palestina. Pada tanggal 14 Mei 1948, Inggris meninggalkan Palestina. Sore hari setelah seluruh orang British meninggalkan Palestina, David Ben-Gurion mendeklarasikan pendirian negara Israel. Beberapa hari setelah pendirian negara Israel, pasukan negara-negara Arab yang terdiri dari Mesir, Suriah, Jordania, dan Lebanon menyerbu Israel. Pertempuran antara pasukan negara-negara Arab dan Israel kemudian melahirkan pembunuhan, pengusiran dan perampasan tanah-tanah milik orang Arab Palestina yang dikenal sebagai peristiwa Nakbah. Israel dapat mengalahkan pasukan gabungan negara-negara Arab. Tidak hanya mengalami kekalahan, wilayah beberapa negara Arab dapat direbut dan menjadi bagian dari wilayah negara Israel.